Kini saatnya kita menuju ke BNPB untuk mengetahui penanganan terkini COVID-19. Pak Wisnu Tama dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar mengumumkan pembukaan kawasan pariwisata alam yang tersebar di 270 kabupaten kota dalam zona hijau dan atau zona kuning. Perlu diketahui saudara-saudari, sejak 2017, wisata alam seperti ekoturism, marine tourism, dan adventure adalah salah satu andalan pariwisata Indonesia, selain event budaya dan kegiatan olahraga yang juga sukses meraih perhatian wisatawan. Dan yang paling penting, Ketua Gugus Tugas menyatakan bahwa pembukaan kembali aktivitas masyarakat di bidang ini mempertimbangkan keinginan masyarakat yang sudah diikuti oleh persiapan-persiapan secara terukur dan terus-menerus oleh pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah. Kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap adalah yang berbasis ekosistem dan konservasi dan dengan tingkat resiko COVID-19 yang paling ringan, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Selain resiko rendah, pariwisata berbasis alam terbuka menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Rakyat yang mempromosikan pembangunan atau ekonomi berkelanjutan dengan memadukan pelestarian alam, edukasi, dan promosi kesadaran menjaga lingkungan hidup, dan ekonomi lokal yang berkelanjutan atau sustainable economy. Dan berbagai prediksi ekonomi memberikan sinyal bahwa kegiatan wisata yang berbasis alam atau outdoor paling cepat rebound, karena ekoturism adalah wisata dengan minat khusus. Kembalinya ekowisata Indonesia akan juga berhubungan dengan wellness tourism. Saudara-saudari, para penggiat wisata alam dan pengelola kawasan, ingat pesan Ketua Gugus Tugas dan Menteri Pariwisata dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Kawasan pariwisata alam dibukanya secara bertahap dan batasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas. Jadi, tidak boleh ada kerumunan dan selalu jaga jarak aman. Teknis pembukaan lokasi daya tarik wisata terkait dari jam dan operasional tergantung dari ketentuan yang berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah dan harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan yang dimaksud sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07-Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang disahkan pada 19 Juni 2020. Bagi pengelola, penting untuk melakukan pembersihan secara berkala, termasuk desinfeksi, terutama pada area, sarana, dan peralatan yang digunakan bersama. Dan harus ada fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dan perbanyak media informasi wajib pakai masker apabila di keramaian, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi. Memastikan para pekerja SDM pariwisata memahami cara melindungi diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jaga kebersihan pribadi seperti sering cuci tangan, konsumsi makanan bergizi, rutin olahraga, dan cukup istirahat. Ingat, pengelola wajib pertama membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Disarankan menggunakan sistem online atau pengunjung mendaftar dulu sebelum datang untuk menghindari pengunjung yang berkerumun di pintu masuk. Kedua, pengaturan jam operasional. Ketiga, lakukan pengawasan ekstra di titik-titik favorit pengunjung dan lokasi foto. Keempat, fasilitas yang membuat pengunjung berdesakan seperti naik kendaraan wisata harus dibatasi dan sesuai protokol kesehatan. Kelima, mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter. Keenam, mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan, transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan. Dan ketujuh, menggunakan pembatas atau partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja atau SDM pariwisata yang bertugas di loket pembelian tiket atau customer service. Nah, bagi kita pengunjung, pastikan diri dalam kondisi yang sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Apabila sakit, di rumah saja, istirahat yang cukup, dan pastikan imunitas kembali dan tubuh fit sebelum memutuskan keluar rumah. Setelah tiba di rumah,
Terapkan protokol kedatangan seperti mandi dan ganti pakaian, dan jangan lupa bersihkan peralatan yang dibawa keluar seperti handphone, kacamata, tas, dan barang-barang lainnya dengan desinfektan. Pastikan menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata. Hindari mengajak anak yang belum bisa menggunakan masker dengan baik dan benar. Hindari mengajak orang-orang yang rentan terhadap penularan COVID-19, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta. Ini penting Bapak Ibu untuk saling mengingatkan apabila mendapati saudara-saudari kita yang tidak menggunakan masker dengan benar atau tidak bisa menjaga jarak dengan baik, atau abai yang mencuci tangan dengan rutin. Kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Kita lindungi diri sendiri untuk melindungi orang lain. Begitu juga dengan orang lain. Kedisiplinan dan kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan akan melindungi kita dan banyak orang lainnya. Yuk bersama kita lawan COVID-19 dengan tetap bersatu, kompak, gotong royong, saling ingat dan mengingatkan bahwa pandemi masih terjadi dan kita semua harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apabila kita kompak bersama-sama, kita pasti bisa mengalahkan virus corona ini. Untuk menyampaikan kinerja data hari ini, saya persilahkan Dr. Ahmad Yuryanto.